Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Umi Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPA saya di topik 4 fase K. Enjoy! CRT adalah pendekatan yang memperhatikan keberagaman budaya dan latar belakang siswa dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan CRT dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan berpihak pada siswa tentunya. Nah, lingkungan belajar yang aman dan nyaman ini tidak hanya terkait dengan keadaan fisik, tetapi juga terkait keamanan psikis dan fisik. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada ekosistem pembelajaran dengan memperhatikan karakter siswa, kemudian memperbanyak interaksi dengan siswa itu sendiri, memberikan perhatian lebih, dan membentuk budaya sekolah yang mendukung. Hubungan CRT dan filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan belajar tentang budaya yang berbeda melalui 5 sila Pancasila dan tentunya melalui pendekatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa siswa itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam menggunakan CRT, guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Siswa dapat mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mereka dapat belajar secara relevan dan terkait dengan budaya atau latar belakang peserta didik pada materi yang terkait. Hal ini dapat membuat siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran. Nah, melalui filosofi, guru membangun hubungan baik antara siswa melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selaras dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman, sehingga dapat menjadi siswa Indonesia sepenuhnya. Guru sebagai among untuk menuntun siswa pada jalan yang baik, dapat bersaing global, namun jiwanya ini masih berjiwa Pancasila. Hubungan CRT dengan design thinking. Nah, dalam merancang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada siswa, pendekatan design thinking dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta didik melalui fase empati, kemudian dapat merancang solusi yang lebih spesifik terhadap keberagaman budaya dan latar belakang siswa itu sendiri. Melalui design thinking membantu guru dalam mendesain atau memahami kebutuhan terkait nilai dan perspektif peserta didik secara holistik. Selain itu, pendekatan design thinking mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam merancang lingkungan belajar. Hubungan CRT dan inovasi pembelajaran berbasis taman siswa. Inovasi pembelajaran berbasis taman siswa ini merupakan pendekatan yang mengutamakan keterlibatan aktif peserta didik dalam merancang dan mengelola lingkungan belajar. Dalam konteks ini, guru melibatkan siswa dalam merancang tata kelas, memilih dan mengatur perabotan serta perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Siswa diajak untuk berkolaborasi dalam mengembangkan aturan norma kelompok serta menentukan pedoman yang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tentunya nyaman. Nah, dalam mengintegrasikan pendekatan CRT dan inovasi pembelajaran berbasis taman siswa, guru dapat memastikan bahwa desain ruang kelas mendukung keberagaman budaya dan latar belakang siswa itu sendiri. Misalnya, ruang kelas dapat dirancang dengan menggunakan dekorasi. Nah, dalam kuliah inovasi pembelajaran berbasis tanaman siswa merancang modul pembelajaran, khususnya rancangan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pemikiran Ki Hajar Dewantara, misalnya seperti tugas guru sebagai pamong atau menuntun siswa pada kuadrat alam maupun kuadrat zamannya, sehingga tidak
mengikuti zaman yang bersifat negatif dan berjiwa Pancasila atau manusia Pancasila seperti itu. Next, selanjutnya hubungan CRT dan PPL 1. Di mana PPL 1 ini kan sebagai ajang mahasiswa untuk mendeklarasikan modul ajar, kemudian rancangan pembelajaran diimplementasikan ke kelas seperti itu. Nah, hubungan CRT dan PPL 1 khususnya di dalam kelas itu diajarkan bagaimana sih merancang pembelajaran ini yang berpihak kepada siswa, tentunya pada melibatkan siswa dalam setiap pembelajaran yang tentunya berpihak pada dua arah, antara hubungan guru dan siswa dan siswa hubungannya dengan siswa yang lain seperti itu. Nah, dari hubungan CRT dan PPL 1 ini mencerminkan berbagai budaya, mendeskripsikan sumber daya yang memiliki keberagaman latar belakang peserta didik, menghadirkan materi pembelajaran yang menampilkan budaya yang berbeda. Maksudnya bahwa setiap kelas ini kan mempunyai keberagaman yang unik, terutama pada kultur budaya. Jadi bagaimana dalam suatu kelas itu memiliki kerjasama, kemudian saling menghargai, menghormati antar sesama. Nah, dari PPL tersebut kami atau saya belajar tentang bagaimana sih mengatur kelas agar menjadi aman nyaman bagi setiap individu di kelas itu sendiri. Yang terakhir adalah hubungan CRT dan PPDP. Nah, pentingnya bagi seorang guru untuk memperhatikan karakter individu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, guru juga perlu memperhatikan gaya belajar, minat, dan kebutuhan siswa itu sendiri untuk memastikan bahwa pembelajaran ini apakah dapat sesuai dan kebutuhan individu mereka atau tidak. Nah, dengan memperhatikan karakteristik siswa, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang tentunya relevan dan bermakna bagi siswa itu sendiri. Guru dapat membentuk budaya sekolah yang mendukung lingkungan kelas yang aman dan nyaman serta berpihak pada ekosistem pembelajaran. Penting bagi seorang guru untuk menerapkan aturan dan norma yang adil dan konsisten serta menyediakan ruang untuk diskusi dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif dalam budaya sekolah yang tentunya dapat meningkatkan perkembangan anak secara fisik maupun mental seperti itu. Yang mana maksud fisik dan mental ini adalah tidak terjadi bullying, namun saling menghargai, saling menghormati antara sesama. Jadi di dalam satu kelas itu saling mengayomi, tidak menghakimi individu yang lain atas dasar kekurangan yang ia miliki. Maka dari itu perlunya aturan dan norma yang disepakati antara siswa dan guru terkait permasalahan tersebut. Itu saja presentasi dari saya terkait topik 4 fase K pada mata kuliah PPA ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena saya adalah manusia biasa. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.